Selamat datang di Ruang Cerita. Jangan lupa like dan subscribe. Angin sore berembus lembut melalui jendela besar ruang tamu, membawa aroma teh melati yang baru saja diseduh Dinda. Ia duduk di meja makan sambil menyiapkan hidangan sederhana untuk suaminya, Raka. Suasana rumah terasa hangat dan nyaman, berbeda dari biasanya, karena hari itu ada tamu istimewa. Adiknya, Nadia, yang baru saja lulus kuliah dan memutuskan untuk tinggal sementara bersama mereka. Nadia, ayo makan dulu. Kamu pasti capek habis perjalanan jauh. Panggil Dinda dengan suara lembut. Dari tangga lantai 2, Nadia turun dengan langkah ringan. Usianya baru 22 tahun. Wajahnya masih menyiratkan kepolosan seorang gadis muda yang baru memasuki dunia orang dewasa. Rambut hitamnya yang panjang tergerai, dan ia mengenakan sweater oversize dengan celana pendek, memberikan kesan santai tapi tetap menawan. Aku nggak begitu capek, kok, tapi jujur, aku lapar banget, ujar Nadia sambil tersenyum lebar. Dinda terkekeh. Kebetulan aku masak makanan kesukaan kamu. Saat Nadia melangkah ke ruang makan, matanya langsung menangkap sosok Raka, suami Dinda, yang baru pulang kerja. Pria itu tampak lelah, melepaskan jasnya dan mengendurkan dasinya sebelum duduk di kursi makan. Capek, Mas? Tanya Dinda penuh perhatian, menuangkan teh ke cangkir suaminya. Raka menghela napas panjang. Lumayan. Tadi banyak meeting di kantor. Yah, yang penting sekarang bisa istirahat. Aku udah masakin makanan kesukaanmu, kata Dinda sambil tersenyum. Dari seberang meja, Nadia diam-diam memperhatikan interaksi mereka. Ada sesuatu dalam cara Raka dan Dinda berbicara yang menarik perhatiannya. Sebuah kehangatan, sebuah bentuk cinta yang nyata. Nadia selalu mengagumi sosok kakaknya. Dinda adalah istri yang sempurna, lembut, penyayang, dan penuh perhatian. Ia beruntung memiliki suami seperti Raka, pria mapan yang dewasa dan bertanggung jawab. Tanpa sadar, Nadia mulai membandingkan pria-pria di sekitarnya dengan Raka. Teman-temannya di kampus kebanyakan masih kekanak-kanakan, terlalu sibuk dengan ego masing-masing. Tapi Raka, ia dewasa, bijaksana, dan punya wibawa yang membuat Nadia merasa aman. Sore itu, tanpa disadari, sebuah benih perasaan mulai tumbuh dalam hati Nadia. Hari-hari awal yang penuh perhatian. Sejak tinggal di rumah kakaknya, Nadia mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama Raka. Awalnya, semua terasa biasa saja. Dinda sering sibuk mengurus rumah atau pergi ke pasar, meninggalkan mereka berdua di ruang tamu atau meja makan. Awalnya, percakapan mereka hanya sebatas basa-basi. Mas, gimana sih rasanya kerja kantoran setiap hari? Tanya Nadia suatu sore, duduk di sofa sambil menggulung rambutnya dengan jari. Raka yang sedang membaca berita di tablet menoleh dan tersenyum tipis. Biasa aja, sih. Kadang capek, kadang menyenangkan. Tapi kalau sudah terbiasa, ya dijalani aja. Nadia mengangguk pelan. Pasti seru, ya. Bisa ngerasain dunia kerja, punya penghasilan sendiri. Nanti juga kamu ngerasain, sahut Raka sambil tersenyum. Sejak saat itu, Nadia semakin sering mengajak Raka berbicara. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tentang hidup, impian, dan hal-hal kecil lainnya. Semakin lama, Nadia merasa nyaman di dekat Raka. Dan tanpa Nadia sadari, ia mulai menginginkan lebih dari sekadar perhatian kakak iparnya. Perhatian kecil yang berarti. Perasaan yang awalnya hanya kekaguman, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Nadia mulai lebih memperhatikan Raka, caranya berbicara, cara ia tertawa, bahkan cara ia melirik jam tangan saat merasa bosan. Ia mulai menyadari hal-hal kecil, seperti bagaimana Raka selalu membetulkan dasinya di depan cermin sebelum berangkat kerja, atau bagaimana ia mengusap pelipisnya saat lelah. Dan perlahan, Nadia mulai berubah. Dari seorang adik ipar yang polos, ia mulai menjadi seorang wanita yang menggoda. Saat Dinda sedang tidak di rumah, Nadia mulai mengenakan pakaian yang lebih kasual tetapi tetap menarik, kaos yang sedikit lebih ketat, atau celana pendek yang memperlihatkan kakinya. Bukan sesuatu yang mencolok,
tapi cukup untuk membuat Raka menyadarinya. Ia mulai mencari alasan untuk lebih dekat. "Mas, bisa ajarin aku pakai aplikasi ini?" tanyanya suatu siang, mendekati Raka di ruang tamu dan duduk di sampingnya, sedikit lebih dekat dari yang seharusnya. Raka tidak langsung curiga. Baginya, Nadia masih seperti adik iparnya yang dulu. Ia hanya mengangguk dan mulai menjelaskan. Tapi ketika Nadia mencondongkan tubuhnya lebih dekat, Raka bisa mencium aroma parfum lembut yang dikenakan Nadia. Sekilas, Raka menoleh ke arahnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Saat itu, Dinda pulang dari pasar, memanggil mereka dari pintu depan. Nadia langsung menjauh, berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu baru saja berubah. Dan untuk pertama kalinya, Raka menyadarinya juga. Hujan turun deras malam itu, menimbulkan suara gemuruh di atap rumah. Dinda sibuk di dapur, memasak makan malam untuk mereka bertiga, sementara Nadia duduk di ruang tamu, sesekali melirik ke arah Raka yang sedang fokus dengan laptopnya. Sejak kejadian beberapa hari lalu, saat ia sengaja mendekat ke Raka dan menangkap ekspresi terkejut di wajah pria itu, Nadia semakin yakin. Raka tidak sepenuhnya kebal terhadap pesonanya. Ia hanya perlu sedikit dorongan lagi. "Nadia, bisa tolong ambilkan buku di meja kerja?" "Enggak? Aku butuh data di situ," kata Raka, masih menatap layar laptopnya. Nadia tersenyum kecil. "Ini kesempatan yang bagus." "Tentu, Mas." Ia berjalan ke ruang kerja Raka yang berada di lantai 2. Setelah menemukan buku yang dimaksud, ia berbalik dan tanpa sengaja menjatuhkan sesuatu. Dashboard kecil berisi foto Raka dan Dinda saat pernikahan mereka. Nadia menatap foto itu lama. Di dalam gambar, Raka tersenyum penuh cinta pada Dinda. Wajah kakaknya berseri-seri dalam balutan gaun pengantin putih. "Seharusnya itu aku," pikir Nadia. Ia menggigit bibirnya. Ada perasaan bersalah yang muncul di sudut hatinya, tapi ia menepisnya. Ia tidak mencuri suami orang lain. Ia hanya mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Saat ia turun kembali ke ruang tamu, ia tidak langsung menyerahkan buku itu. Sebaliknya, ia berdiri di belakang sofa tempat Raka duduk. "Mas," panggilnya pelan. Raka menoleh. "Iya." Nadia tersenyum tipis dan perlahan bersandar di belakang sofa, membuat wajahnya lebih dekat dengan Raka. "Mas nggak capek kerja terus?" tanyanya lembut. Raka mengerutkan kening. "Yah, namanya juga kerja." Nadia menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Aku iri sama Kak Dinda." Raka menoleh dengan alis terangkat. "Kenapa?" "Karena dia punya suami yang begitu perhatian." Nadia menurunkan suaranya, membuatnya terdengar nyaris berbisik. "Mas Raka selalu ada buat dia. Kalau aku nanti menikah, aku juga mau suami seperti Mas." Raka menelan ludahnya pelan. Ada sesuatu dalam nada suara Nadia yang membuatnya tidak nyaman. Ia tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Yah, nanti kamu juga pasti ketemu pria yang baik," katanya ringan. Nadia tersenyum dan berjalan ke samping Raka, duduk di sandaran sofa dengan posisi yang cukup dekat. Ia memberikan buku yang diminta Raka, tapi saat pria itu hendak mengambilnya, ia sengaja membiarkan jari mereka bersentuhan lebih lama dari yang seharusnya. Sentuhan itu singkat, tetapi cukup untuk membuat Raka terdiam sejenak. Saat itu juga, Dinda keluar dari dapur dengan membawa nampan berisi makanan. Nadia segera menarik tangannya dan beranjak dari sofa, bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, ia tahu Raka merasakan sesuatu. Dan itu hanya permulaan. Pertemuan yang tak seharusnya terjadi. Hari-hari berikutnya, Nadia semakin berani. Ia mulai menyentuh Raka dalam situasi-situasi kecil, menyentuh bahunya saat tertawa, berdiri terlalu dekat saat berbicara, atau secara tidak sengaja menyandarkan tubuhnya pada Raka saat mengambil sesuatu di rak dapur. Awalnya, Raka selalu menghindar. Ia masih berusaha setia pada Dinda. Tapi semakin lama, ia tidak bisa mengabaikan sesuatu yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Nadia bukan lagi sekadar adik ipar. Suatu malam,
Dinda harus pergi menginap di rumah orang tua mereka karena ibunya sakit. Itu berarti Raka dan Nadia hanya berdua di rumah. Saat malam semakin larut, Nadia turun dari kamarnya hanya mengenakan sweater longgar dan celana pendek. Raka sedang duduk di sofa, membaca laporan dari kantornya. "Mas belum tidur?" tanya Nadia sambil duduk di sebelahnya. "Masih ada kerjaan," jawab Raka tanpa menoleh. Nadia menggigit bibirnya. Jarak di antara mereka begitu dekat, dan hanya tinggal beberapa langkah lagi jika ia ingin melakukan sesuatu yang lebih. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Raka langsung tegang. Ia menoleh ke arah Nadia, berniat menarik diri, tetapi Nadia lebih cepat. Ia menatap Raka dengan mata berbinar dan berkata dengan suara pelan, "Mas, boleh aku cerita sesuatu?" Raka tidak menjawab. Ia bisa merasakan detak jantungnya sendiri. "Aku merasa nggak punya siapa-siapa," lanjut Nadia. "Aku sendirian. Aku ingin ada seseorang yang mengerti aku." Raka menghela napas, mencoba untuk tetap berpikir jernih. "Nadia, kamu nggak sendirian. Ada Kak Dinda. Ada aku." Nadia tersenyum tipis. Tapi bukan seperti itu. Ia menegakkan tubuhnya dan mendekatkan wajahnya ke wajah Raka. "Maksudku, aku ingin seseorang seperti Mas Raka." Saat itu, sesuatu dalam diri Raka runtuh. Akal sehatnya, sumpahnya pada Dinda, dan moralitasnya sebagai suami yang setia, semuanya hilang dalam satu tarikan napas. Ia seharusnya menjauh. Ia seharusnya menghentikan ini. Tapi saat Nadia mendekat, menatapnya dengan penuh harapan, ia tidak bisa menolak. Dan malam itu, batasan terakhir antara mereka berdua hancur. Cinta yang tersembunyi. Setelah malam itu, hubungan Raka dan Nadia berubah drastis. Mereka tidak lagi sekadar ipar. Mereka menjadi dua orang yang berbagi rahasia kelam. Setiap kali Dinda tidak di rumah, Nadia dan Raka akan mencuri waktu bersama. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu berdua, di ruang tamu, di dapur, bahkan di kamar Nadia saat Dinda sedang tidur. Setiap kali Dinda berbalik, Nadia akan melirik ke arah Raka dengan senyum penuh makna. Raka mulai ketagihan. Ia tahu ini salah, tetapi ia tidak bisa melepaskan diri. Nadia memberinya sesuatu yang berbeda dari Dinda, sensasi, gairah, dan kebebasan. Suatu sore, ketika Dinda sedang keluar untuk berbelanja, Nadia berdiri di dapur sambil memotong buah. Saat Raka masuk, ia langsung menyodorkan sepotong apel ke mulut pria itu. "Makan, Mas," katanya dengan senyum menggoda. Raka menatapnya sebelum akhirnya menerima potongan apel itu. Tetapi sebelum ia sempat mengunyah, Nadia sudah melingkarkan lengannya ke lehernya, membisikkan sesuatu di telinganya. "Malam ini, Kak Dinda pulang agak telat, kan?" Raka menelan ludahnya. Ia tahu apa yang Nadia inginkan, dan ia tidak bisa menolak. Mereka sudah terlalu jauh dalam dosa ini. Rasa bersalah yang menghilang. Pada awalnya, setiap kali mereka selesai melakukan sesuatu di belakang Dinda, Raka akan merasa bersalah. Tapi lama-lama, rasa bersalah itu menghilang. Ia mulai menikmati rahasia ini. Ia menikmati perasaan memiliki dua wanita yang mencintainya. Tapi mereka lupa satu hal. Dosa tidak akan selamanya tersembunyi. Dan tanpa mereka sadari, Dinda mulai curiga. Hujan turun deras di luar jendela, menciptakan ritme yang menenangkan di atap rumah. Langit mendung, suasana redup, dan udara dingin merayap masuk ke dalam rumah. Dinda sedang berada di luar sejak pagi, mengurus pekerjaan dan mampir ke rumah orang tua mereka. Itu berarti Nadia dan Raka sendirian di rumah sepanjang hari. Sejak pertama kali mereka melanggar batas, hubungan mereka menjadi semakin intens. Awalnya, Raka berusaha menarik diri, tapi Nadia tidak pernah menyerah. Setiap kesempatan yang ada, Nadia selalu mendekatkan diri. Kadang dengan sentuhan kecil, kadang dengan tatapan penuh makna. Dan setiap kali, pertahanan Raka semakin melemah. Hari itu, Nadia keluar dari kamarnya mengenakan sweater kebesaran warna krem yang menutupi sebagian pahanya. Rambutnya tergerai alami,
dan wajahnya tanpa riasan, tapi justru terlihat lebih menawan dari biasanya. Raka, yang sedang duduk di sofa dengan laptopnya, hanya melirik sekilas saat Nadia masuk ke ruang tamu. "Kak Dinda masih lama pulangnya?" tanya Nadia santai sambil meregangkan tubuhnya di sofa, duduk tepat di sebelah Raka. Raka mengangguk pelan. "Mungkin sore atau malam." Nadia tersenyum kecil. "Berarti kita sendirian cukup lama ya, Mas?" Nada suaranya terdengar begitu menggoda. Tapi Raka pura-pura tidak mendengar. Ia mencoba fokus pada layar laptopnya. Tapi kehadiran Nadia terlalu dekat untuk diabaikan. Godaan yang semakin nyata. Nadia menatap layar laptop Raka yang penuh dengan angka-angka dan dokumen pekerjaan. Ia menyenderkan kepala ke sofa, lalu menghela napas panjang. "Mas, aku bosan," keluhnya manja. Raka melirik sekilas, mencoba tetap tenang. "Mau nonton TV aja?" Nadia mendekat. Tubuhnya kini hampir bersandar pada Raka. "Nggak ada yang menarik." Raka menelan ludah, berusaha menjaga jarak. Tapi Nadia semakin berani. "Aku ada ide." Nadia tersenyum penuh arti. "Mas kan dari tadi kerja. Istirahat dulu sebentar. Temenin aku ngobrol." Raka menutup laptopnya dan menatap Nadia dengan ekspresi serius. "Kita nggak boleh kayak gini terus, Nat." Nadia memiringkan kepalanya, menatapnya dengan mata berbinar. "Kayak gimana, Mas? Kamu tahu maksudku?" Nadia tersenyum tipis, lalu perlahan-lahan menyandarkan kepalanya di bahu Raka. "Aku cuma mau ada di dekat Mas," bisiknya. "Itu aja udah cukup buat aku." Jantung Raka berdegup kencang. Seharusnya ia menarik diri. Seharusnya ia mendorong Nadia menjauh. Tapi ia tidak bisa. Ada sesuatu dalam dirinya yang menginginkan Nadia. Sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri lagi. Batas yang mulai lenyap. Mereka duduk dalam keheningan selama beberapa menit. Raka bisa merasakan hangatnya tubuh Nadia di sisinya. Hembusan napas gadis itu terdengar begitu dekat. Dan wangi parfum manisnya semakin memperparah keadaan. Lalu, dengan perlahan, Nadia mengangkat kepalanya dan menatap Raka. "Mas." Hanya satu kata, tapi suaranya begitu lembut, begitu menggoda. Raka menoleh. Dan saat itu, ia tahu ia sudah kalah. Tanpa sadar, tangannya terangkat, menyentuh wajah Nadia. Jemarinya menyusuri pipi gadis itu dengan lembut. Sementara Nadia menutup matanya, menikmati sentuhan itu. "Mas nggak bisa terus berpura-pura nggak merasakan ini, kan?" bisik Nadia. Raka menarik napas dalam, tapi ia tidak bisa menyangkal kebenaran dari kata-kata itu. Ia memang tidak bisa lagi berpura-pura. Nadia tersenyum kecil. "Kalau Mas benar-benar mau aku berhenti, bilang sekarang." Tapi Raka tetap diam. Itu cukup sebagai jawaban bagi Nadia. Dengan hati-hati, Nadia mendekatkan wajahnya ke wajah Raka. Ia bisa merasakan napas pria itu yang mulai tidak beraturan. Dan detik berikutnya, bibir mereka bersentuhan. Untuk pertama kalinya, Raka tidak lagi menolak. Ciuman itu lembut, tapi penuh dengan perasaan yang selama ini mereka tahan. Raka seharusnya merasa bersalah, seharusnya menarik diri, tapi semakin dalam ia tenggelam dalam Nadia, semakin sulit baginya untuk berhenti. Nadia tersenyum di sela ciuman mereka, lalu berbisik di telinga Raka. "Akhirnya, Mas." Raka hanya bisa menatap gadis itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu ini salah. Tapi kenapa rasanya begitu benar? Rahasia yang semakin dalam. Sejak hari itu, tidak ada lagi jarak di antara mereka. Nadia dan Raka mulai mencuri waktu untuk bersama setiap kali Dinda tidak ada di rumah. Mereka bertukar pesan diam-diam, mencari alasan untuk bertemu di sudut rumah yang sepi, dan menyimpan rahasia yang semakin dalam. Suatu malam, ketika Dinda sudah tertidur, Nadia mengetuk pintu kamar Raka dengan lembut. Saat pintu terbuka, ia langsung masuk ke dalam, mendekap tubuh pria itu dengan erat. "Mas, aku nggak bisa tidur," bisiknya. Raka mengusap rambutnya, mendekapnya dengan lembut. "Kita nggak boleh sering kayak gini, Nat." Tapi Nadia hanya tersenyum kecil.
Tapi Mas nggak bisa menolak, kan? Dan Raka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena Nadia benar. Mereka sudah terlalu jauh dalam dosa ini. Dan sekarang, tidak ada jalan kembali. Sudah berhari-hari Dinda merasa ada yang aneh di rumahnya. Sesuatu yang tidak kasat mata, tapi terasa jelas di udara. Raka mulai sering menghindari tatapannya. Suaminya masih bersikap lembut seperti biasa, tapi ada jarak yang terasa. Sementara itu, Nadia, adiknya berubah. Dinda mulai menyadari bagaimana Nadia lebih sering berdandan di rumah, sesuatu yang jarang dilakukan sebelumnya. Bahkan, Nadia mulai bersikap lebih berani, sering bercanda dengan Raka dengan cara yang terasa terlalu akrab untuk ukuran adik ipar dan kakak ipar. Dinda mencoba berpikir positif. Mungkin dia hanya terlalu lelah. Mungkin hanya perasaannya saja. Tapi semakin ia mencoba mengabaikan firasatnya, semakin jelas tanda-tanda yang ia lihat. Hingga akhirnya, pada suatu malam, kecurigaannya berubah menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Sebuah percakapan rahasia. Malam itu, Dinda terbangun lebih awal dari biasanya. Raka belum ada di tempat tidur, dan itu cukup aneh. Penasaran, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar dengan langkah hati-hati. Rumah mereka hening, hanya suara hujan gerimis di luar yang terdengar samar. Saat ia melewati ruang tamu, langkahnya terhenti. Ada suara berbisik. Dinda memicingkan matanya. Ia berjalan lebih dekat ke arah suara itu, lalu bersembunyi di balik dinding, mengintip ke ruang tengah. Saat itu juga, dadanya mencelos. Raka dan Nadia. Mereka duduk berdua di sofa. Nadia bersandar pada bahu Raka, sementara suaminya mengusap rambut adiknya dengan lembut. Nadia, kita nggak bisa terus begini, bisik Raka. Suaranya terdengar lelah. Nadia tersenyum kecil, menatapnya penuh arti. Tapi Mas nggak bisa meninggalkan aku, kan? Raka diam. Dinda menggigit bibirnya, menahan air matanya. Jadi ini yang selama ini terjadi? Adiknya sendiri, suaminya sendiri, orang-orang yang paling ia percayai. Dinda ingin masuk ke dalam dan langsung menampar mereka berdua, tapi tubuhnya terasa membeku. Ia masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya. Jadi, ia berbalik perlahan, kembali ke kamarnya, dan menangis dalam diam. Besok, ia akan mencari bukti yang lebih kuat. Bukti yang menghancurkan segalanya. Pagi itu, Dinda berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia tetap bersikap seperti biasa, tersenyum pada Nadia dan melayani Raka dengan penuh kasih. Tapi dalam hatinya, ia sedang menyusun rencana. Siang harinya, saat Raka pergi bekerja dan Nadia pergi keluar sebentar, Dinda mengambil ponsel Nadia. Tangannya bergetar saat ia membuka layar dan membaca percakapan mereka. Dan yang ia temukan lebih buruk dari yang ia bayangkan. Nadia, aku rindu, Mas. Kapan kita bisa bertemu lagi? Raka, sabarlah, Nat. Aku takut. Dinda mulai curiga. Nadia, tapi aku nggak tahan, Mas. Aku ingin Mas sepenuhnya milikku. Raka, aku juga ingin kamu, Nat. Dinda merasakan dunia seakan runtuh saat membaca kata-kata itu. Tidak ada lagi keraguan. Mereka telah mengkhianatinya. Matanya membara penuh kemarahan. Ia tidak akan tinggal diam. Konfrontasi yang tak terhindarkan. Malam itu, Dinda menunggu Raka dan Nadia pulang. Ia sudah menyiapkan hatinya. Saat mereka masuk rumah, Dinda berdiri di ruang tamu, memegang ponsel Nadia. Kita perlu bicara, katanya dengan suara dingin. Raka menatapnya dengan curiga. Ada apa, sayang? Dinda menatapnya tajam, lalu melemparkan ponsel itu ke sofa. Baca sendiri. Nadia langsung pucat, sementara Raka mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Saat ia membaca isi pesan di layar, wajahnya berubah tegang. Dinda, aku bisa jelaskan. Dinda tertawa sinis. Jelaskan apa, Mas? Jelaskan bagaimana kamu tidur dengan adikku sendiri? Jelaskan bagaimana kamu membohongi aku selama ini? Nadia menggigit bibirnya. Wajahnya penuh ketakutan. Kak Dinda,
Aku. Jangan panggil aku Kak, bentak Dinda. Suaranya pecah oleh kemarahan dan kesedihan. Kamu bukan adikku lagi. Kamu pengkhianat. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi Dinda tidak peduli. Rasa sakitnya terlalu dalam. Aku percaya sama kalian. Aku mencintai kalian. Tapi apa yang kalian lakukan? Menghancurkan aku. Raka mencoba mendekat. Tapi Dinda mundur. Jangan sentuh aku. Nadia mulai menangis. Kak Dinda, aku nggak bermaksud. Diam. Bentak Dinda. Kalian berdua tidak punya hati. Keheningan menyelimuti ruangan. Dinda menatap mereka satu persatu. Lalu menghela napas panjang. Ia sudah mengambil keputusan. Aku akan pergi, katanya akhirnya. Aku nggak bisa lagi tinggal di rumah ini. Raka langsung panik. Dinda, jangan. Terserah kalian mau bersama atau tidak. Aku tidak peduli lagi. Dinda berbalik, meninggalkan mereka dalam keheningan. Ia mengambil koper yang sudah ia siapkan sejak tadi siang. Ia akan pergi dari rumah ini. Karena tidak ada lagi yang tersisa untuknya di sini. Akhir yang pahit. Dinda berjalan keluar dari rumah dengan langkah mantap. Meskipun hatinya remuk. Dari dalam rumah, Nadia menatap kepergiannya dengan ekspresi penuh penyesalan. Ia ingin menahan kakaknya. Tapi ia tahu ia sudah terlalu jauh dalam kesalahan ini. Raka hanya bisa berdiri diam, menatap pintu yang tertutup di depan mereka. Ia sudah kehilangan Dinda. Dan anehnya, meskipun Nadia kini ada di sisinya, ia merasa hampa. Karena pada akhirnya, ia menyadari bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya. Dan kini, tidak ada lagi jalan kembali. Perceraian yang tidak terelakkan. Dinda tidak butuh waktu lama untuk mengambil keputusan. Setelah mengetahui perselingkuhan suaminya dengan adiknya sendiri, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari pernikahannya. Keesokan harinya, Dinda menemui pengacara. Ia ingin segera mengurus perceraian. Bu Dinda berhak mendapatkan sebagian besar aset pernikahan. Mengingat semua ini dibangun bersama, kata pengacaranya. Dinda mengangguk. Matanya penuh tekad. Jika Raka telah mengkhianatinya, ia tidak akan pergi tanpa membawa sesuatu. Ia memastikan bahwa rumah, kendaraan, serta tabungan mereka akan jatuh ke tangannya. Semua harta yang selama ini mereka kumpulkan bersama akan menjadi miliknya. Dinda tidak peduli lagi dengan Raka. Ia hanya ingin meninggalkan pria itu tanpa memberi kesempatan untuk bangkit kembali. Raka kehilangan segalanya. Ketika surat perceraian sampai ke tangan Raka, dunianya runtuh. Dinda, kita bisa bicara dulu. Namun, Dinda tidak mau mendengar apapun. Apa yang perlu dibicarakan, Mas? Tatapan Dinda dingin. Kamu sudah menghancurkan aku. Sekarang, aku hanya memastikan kamu merasakan balasannya. Tak butuh waktu lama bagi pengadilan untuk menyelesaikan kasus mereka. Dengan bukti perselingkuhan yang dimiliki Dinda, hakim memutuskan bahwa Dinda berhak atas sebagian besar harta pernikahan mereka. Rumah yang mereka tinggali selama ini, milik Dinda. Mobil yang Raka gunakan setiap hari, Dinda juga yang mendapatkannya. Tabungan yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, hanya tersisa sedikit untuk Raka. Dalam hitungan bulan, Raka kehilangan semuanya. Dinda mengusirnya dari rumah. Pria yang dulu hidup nyaman kini jatuh miskin. Kehancuran Nadia. Setelah perceraian itu, skandal perselingkuhan Raka dan Nadia akhirnya sampai ke telinga keluarga mereka. Orang tua mereka murka. Apa yang sudah kamu lakukan, Nadia? Suara ayah mereka menggelegar di ruang tamu. Nadia hanya bisa menangis. Aku nggak bermaksud. Tutup mulutmu. Ibunya menangis penuh kecewa. Kamu sudah menghancurkan kakakmu sendiri. Kamu memalukan. Nadia berpikir orang tuanya akan memihaknya. Tapi ternyata, mereka justru membencinya. Ayah tidak mau melihatmu lagi di rumah ini. Suara ayahnya dingin dan penuh kebencian. Pergi dari sini. Mulai sekarang, kamu bukan anak kami lagi. Nadia terisak.
memohon ampun. Ayah, tolong, aku nggak punya tempat lain. Itu bukan urusan kami. Ibunya menatapnya dengan mata penuh kebencian. Pergilah bersama Raka. Bukankah kamu memilih dia? Tapi Raka sendiri sedang dalam kehancuran. Ia tidak punya pekerjaan tetap setelah dikeluarkan dari perusahaan tempatnya bekerja, karena perceraiannya menjadi bahan pembicaraan orang. Tidak ada rumah, tidak ada uang. Dan sekarang, Nadia juga tidak punya siapa-siapa lagi. Akhir yang menyedihkan. Tanpa pilihan lain, Nadia dan Raka hidup dalam keterpurukan. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari pekerjaan sambil mencoba bertahan. Namun, tanpa dukungan, tanpa uang, dan tanpa keluarga, mereka hanya bisa merasakan perlahan-lahan bagaimana karma membalas mereka. Di sisi lain, Dinda melanjutkan hidupnya. Ia pindah ke rumah baru yang lebih besar, melanjutkan karirnya, dan hidup dengan lebih tenang. Tanpa Raka, tanpa Nadia. Dan ketika suatu hari, ia mendengar kabar bahwa Raka kini bekerja serabutan dan Nadia diusir oleh orang-orang di sekitarnya. Dinda hanya tersenyum kecil. Karma telah menyelesaikan tugasnya. Selesai.